kita telah melewati 6 minggu kesengsaraan Yesus Kristus dan hari ini tiba minggu yang ke-7. Selama 7 minggu ini kita diajak bersama menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jalan Via Dolorosa yang Dia tapapi adalah saksi bisu penderitaannya demi menanggung dosa manusia. Jalan salib yang Dia lalui mengajarkan tentang ketaatan demi kasih dan keadilan Allah bagi dunia. Sejak kita merenung dengan mata iman yang tertuju kepada Kristus yang tersalib, menghayati setiap peluh penderitaan yang mengalir agar dosa kita yang merah laksana kermisi menjadi putih seperti salju. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan mengingat kasih dan pengorbanannya yang tiada terkira. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu pernyataan: jangan meremehkan kekuatan orang-orang yang bodoh dalam jumlah yang besar. Pernyataan ini cocok dengan kejadian yang terjadi dalam sejarah penyaliban Tuhan Yesus. Ini fakta yang dialami Yesus, bahwa orang banyak digiring dan dihasut untuk meneriakkan pernyataan agar Yesus disalibkan dan dihukum mati. Padahal sebelum orang banyak ini mengeluh-elukan Yesus dengan menghamparkan daun palem, menghamparkan jubah sambil mengatakan Hosana bagi anak Daud, yang mengindikasikan bahwa mereka menyatakan Yesus itu adalah Mesias. Dan saudara, melalui orang-orang banyak yang bodoh dan gampang untuk dihasut, akhirnya mereka menjerit-jerit menyatakan agar Yesus segera disalibkan. Saudara yang terkasih, di waktu inilah terjadi keputusan yang paling tidak adil. Hari dari matinya sebuah keadilan. Keputusan yang paling tidak adil. Dan saudara, ini membuktikan bahwa manusia lebih suka memihak pada kejahatan daripada kebenaran atau keadilan.
Semua manusia pada waktu itu telah dipenuhi dengan kebencian. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu benar bahwa proses pengadilan pada dirinya hanyalah sandiwara para pemimpin. Tidak ada keadilan dalam proses hukum bagi Yesus. Itu sebabnya dalam dialog dengan Pilatus, Yesus bicara tentang kerajaan yang sangat kontras dengan kerajaan dunia ini. Bahwa di mata Yesus, kerajaan dunia dipimpin oleh penguasa yang sangat lalim, penguasa yang tamak, yang hati nurani mereka dibutakan. Itu sebabnya damai sejahtera tidak ada di dalamnya. Namun saudara, kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah. Ciri kerajaan Allah adalah kasih. Ciri kerajaan Allah adalah kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera. Untuk itulah Yesus datang yakni bersaksi dan mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini melalui pengorbanan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang pengorbanan tidak semudah yang kita katakan. Orang selalu bilang, mari kita harus rela berkorban. Tetapi untuk melakukannya kebanyakan orang akan berpikir berkali-kali. Orang akan berpikir, apa efeknya untuk saya? Adakah untungnya atau rugi? Bicara tentang pengorbanan tidak bisa terlepas dari yang namanya kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan ada pada Allah. Dunia dan manusia sudah menjadi rusak oleh dosa. Akan tetapi kasih Allah yang besar tidak membiarkan manusia direnggut dan menjadi binasa begitu saja oleh dosa. Karena Allah mengasihi manusia, tetapi keadilan Allah pun juga harus ditegakkan, yaitu bahwa akibat dosa akan ada penghukuman kekal. Upah dosa ialah maut. Maka Bapak Mama Saudara yang terkasih, jalan yang harus ditempuh yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi korban tebusan dosa. Penghukuman bagi manusia berdosa dapat diputuskan hanya dengan rencana karya Allah yang agung di dalam diri Yesus dengan jalan penyaliban yang pahit, penyaliban yang sangat mengerikan. Kasih dan keadilan Allah berjalan bersama-sama. Dan itu terrealisasi dalam Yesus Kristus. Itulah pengorbanan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, Yesus dijadikan kambing hitam. Kambing hitam biasanya menunjuk kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa, seseorang yang tidak bersalah, tetapi ditetapkan sebagai tersangka kejahatan. Di sisi lain, kambing hitam biasanya membebaskan para pelaku kejahatan yang sebenarnya, sehingga mereka tidak perlu bertanggung jawab dan tidak perlu diadili. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada Yesus menggambarkan bahwa Yesus menjadi kambing hitam. Yesus tidak bersalah sama sekali, tetapi dia harus menanggung kesalahan pihak lain yang tidak mau bertanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini menggambarkan fakta kekerasan dan ketidakadilan yang diperankan oleh kolaborasi para pemimpin agama Yahudi dan kekuasaan politik Romawi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus membiarkan dirinya menjadi korban ketidakadilan dan harus menggantikan posisi penjahat yang sebenarnya. Penjahat yang sebenarnya adalah Barnabas yang adalah simbol kita semua orang berdosa. Barnabas simbol orang berdosa. Tetapi semua orang meneriaki, berteriak untuk melepaskan Barnabas. Barnabas harus dilepaskan dan Yesus yang harus dijerat. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengorbanan Yesus, Allah ingin manusia tahu bahwa
Allah itu adil. Allah marah terhadap kejahatan. Allah marah terhadap setiap dosa. Karena itu manusia harus siap menerima hukuman. Seiring dengan itu Allah ini manusia juga tahu bahwa Dia sangat mengasihi manusia. Karena itu Allah merelakan Yesus menjadi korban demi memenuhi rasa kasih Allah sekaligus rasa keadilan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang penginjil dari India bernama Sundar Singh. Dia menulis tentang kebakaran hutan di pegunungan Himalaya yang dia saksikan ketika dia sedang melakukan perjalanan. Saat banyak orang berusaha memadamkan api, ada sekelompok orang yang memadami sebuah pohon yang dahan-dahannya mulai dicelari dengan api. Dan mereka melihat ada seekor induk burung dengan panik terbang berputar-putar di atas pohon. Induk burung itu mencicit kebingungan seakan-akan mencari pertolongan bagi anak-anaknya yang masih ada di dalam sarang. Ketika sarang mulai terbakar, induk burung itu tidak terbang menjauh. Sebaliknya, dia justru menukik ke bawah dan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dalam sekejap, dia beserta anak-anaknya hangus menjadi abu. Saudara yang terkasih, lalu Singh berkata kepada orang-orang banyak di sekitar situ, "Kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Allah menciptakan burung yang memiliki kasih dan pengabdian begitu besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Kasih seperti itulah yang membuat Tuhan Yesus turun dari sorga dan Dia menjadi manusia. Kasih itu juga membuat Tuhan Yesus rela mati sengsara demi saudara dan saya." Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, cerita ini adalah sebuah ilustrasi yang mengagungkan akan kasih Kristus kepada kita. Kita juga berdiri dengan takjub saat merenungkan api penghakiman suci yang membakar Bukit Kalvari. Di sanalah Tuhan Yesus bersedia menderita dan memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara yang terkasih, semua dosa kita telah diampuni. Kita dipegang erat oleh kasih Allah dan ditentukan untuk menikmati persekutuan abadi dengan Tuhan. Dan itu bukan karena usaha saudara dan saya, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena segala yang telah dilakukan bagi kita oleh karena kasih. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi saudara dan saya dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, itulah kasih pengorbanan yang sempurna. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini dari teks bacaan, saya mau bilang bahwa jangan pernah mengabaikan kebenaran, sekalipun Anda berhadapan dengan orang besar, sekalipun Anda berhadapan dengan orang yang berkuasa, dan Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak dipandang, Anda tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, tidak punya power apa-apa. Tetap tegakkanlah kebenaran, karena Kristus yang engkau imani adalah kebenaran itu sendiri. Luar biasa Yesus ketika berhadapan dengan Pilatus. Yesus tidak menyembunyikan identitasnya. Dia tetap mau menyatakan kebenaran sekalipun ada dalam tekanan. Yang kedua, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, dalam ayat 28, orang Yahudi membawa Yesus ke pengadilan, tetapi pun juga mereka beralasan, kami tidak akan masuk dalam ruang pengadilan karena kami hendak merayakan Paskah. Kami akan makan Paskah. Orang Yahudi menjunjung hukum Taurat.
tetapi tidak menghidupi hukum tersebut. Mereka mengatakan kami hendak makan Paskah. Aturan kami tidak boleh membunuh orang. Tetapi tanpa disadari, merekalah pelaku-pelakunya. Saudara, jadilah pengikut Kristus yang menghidupkan Injil bukan hanya ketika saudara ada dalam gereja, ketika saudara ada dalam ibadah-ibadah, tetapi dalam berelasi dengan siapa saja, nyatakanlah kabar baik Kristus kemanapun saudara pergi dan saudara berada. Jangan kita seperti malaikat ketika kita ada dalam gereja. Tetapi ketika kita ada di luar, kita tidak membawa perangkat-perangkat kita seperti ketika kita ada dalam gereja. Orang biasa bilang kalau di gereja kita rohani, tetapi ketika kita ada dalam lapangan pekerjaan kita masing-masing, itu sudah urusan lain. Rohani tidak boleh dibawa-bawa. Sehingga ketika kami tidak jujur sekalipun, ketika kami pencuri sekalipun, kami mengambil apa yang bukan milik kami menindas siapapun, karena itu bukan di rumah gereja. Kami ada di luar. Saudara yang terkasih, jangan kita seperti orang Yahudi yang menjunjung hukum Taurat, tetapi tidak menghidupi hukum tersebut. Yang ketiga, saudara yang terkasih, dunia ini sementara. Ada lagu yang bilang dunia ini panggung sandiwara. Kerajaan Kristus itu kekal dan nyata. Pada dunia tidak ada kebenaran. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus turun, lahir, ada di dunia, menjadi sama dengan manusia, supaya dunia ini memiliki kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kita masih ada di dunia ini, orang mengatakan dunia adalah panggung sandiwara, ada banyak sutradara di dalamnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita punya sutradara yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya dititipkan sementara di dunia ini untuk menjadi berguna, untuk menjadi berkah, untuk kita memancarkan kemuliaan Allah. Kita harus berguna sekalipun ada di panggung sandiwara ini. Ikutlah apa yang menjadi maunya sutradara agung, bukan sutradara dunia. Yang keempat, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Pilatus, saudara, kita lihat bahwa Yesus tidak sama sekali menyangkali identitasnya, bahwa dia sebagai raja. Walaupun dalam keadaan, dalam situasi yang terdesak, identitas dia tetap terfokus kepada Allah Bapa di sorga. Artinya dia tetap fokus kepada Allah Bapa di sorga. Dia tahu identitasnya, bahwa dia datang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Saya mau bilang kepada kita anggota SIDI, kepada anggota SIDI baru juga, calon anggota SIDI baru, pengakuan saudara-saudara menjadi pengikut Kristus yang setia bukan hanya, yang pentingnya bukan hanya tentang prosesi, bukan hanya tentang seremonial, dan juga bukan hanya tentang perasaanmu. Janganlah imanmu berpusat pada perasaan belaka, yang hari ini engkau merasa begitu mantap dalam imanmu, merasa diberkati dengan ibadah hari ini. Namun ada saat perasaan itu mengalami surut. Pertanyaan bagi kita, masihkah dapat saudara mengatakan luar biasa ibadah hari ini saya diberkati? Masih sanggupkah saudara mantapkan iman kepada Kristus di saat akan memutuskan pilihan-pilihan yang tidak mudah dan itu bersangkutan dengan imanmu kepada Tuhan Yesus?
Ada banyak pilihan-pilihan yang bisa membuat iman kita menjadi jatuh. Ada pilihan-pilihan yang biasa orang bilang, "Kotong jual Tuhan Yesus untuk pilihan-pilihan kita yang nyaman sementara." Saudara-saudara yang terkasih, menurut Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7, setelah menerima Yesus Tuhan dengan iman, kita diperintahkan untuk terus hidup tetap di dalam Dia dengan iman melalui naik turunnya kehidupan, dengan hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Dia setiap hari. Kita akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman. Kita bertumbuh dengan mantap menuju kedewasaan saat kita berpusat pada Kristus serta apa yang telah dilakukan bagi kita. Dan saudara, ini bukan tentang perasaan kita. Hari ini mungkin kita punya perasaan, Tuhan, beta mencintai Tuhan, beta mau ikut Tuhan sampai mati. Itu karena perasaan kita hari ini, bahwa kita mau mengikrarkan janji kita kepada Tuhan. Tetapi saya mau bilang bahwa jangan fokuskanlah imanmu pada perasaan, melainkan iman yang berpusat pada Kristus. Iman itu jangan berpusat pada perasaan, karena perasaan ini bisa berganti-ganti. Perasaan kita ini pasang surut, hari ini pasang naik dan kita bisa bersaksi berapi-api. Besok perasaan kita itu akan surut dan bisa saja kita mengkhianati Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, iman yang sejati itu adalah iman yang berpusat pada Kristus. Iman yang berpusat kepada perasaan. Hari ini kita senang ketika kita ada dalam persekutuan bersama. Tetapi ketika ada persoalan, kita merasa bahwa persekutuan itu tidak mendamaikan. Itu karena iman berfokus pada perasaan. Hari ini kita bilang bahwa saya diberkati dengan firman, tetapi ketika kita ada persoalan, ketika kita ada bersinggungan, maka firman itu tidak menjadi berkat lagi untuk kita. Bahkan kita tidak mau mendengar sama sekali. Itu ketika iman kita berfokus pada perasaan kita. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada Kristus, bukan kepada orang. Siapapun dia, mau pendeta, mau penatua, diaken, pengajar. Bapak mau saudara jangan berpusatkan imanmu kepada pemimpin-pemimpin agama, karena mereka hanyalah manusia biasa. Mereka juga punya kesalahan, bisa berbuat salah. Ketika perasaan iman kita, iman itu ada pada perasaan kita, maka Bapak mau saudara yang terkasih, ketika kita melihat orang, hari ini kotong senang, tetapi besok kotong suka lagi, maka mari berfokus kepada Kristus. Yang terakhir, teladanilah penebusmu Tuhan Yesus yang tetap setia menyatakan identitasnya secara terbuka, walaupun dia harus menerima berbagai konsekuensi yang sangat sulit. Pada Tuhan Yesus ada jaminan kekal bahwa kerajaannya bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Ada kerajaan kekal dan rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pengikut Kristus di dunia ini harus sangkal diri, pikul salib dan ikutlah Dia. Pikulah salibmu sampai di mana Tuhan bilang selesai, sudah kotong tuntas. Saudara dan saya hadir di dunia ini, kotong sudah harus tahu dan menyadari bahwa kita berguna. Saudara dan saya berguna, sekalipun kita masih muda, tetapi kita berguna. Tahu apa yang harus kita kerjakan di rumah sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara-saudara.
tahu apa yang harus kita kerjakan di tempat kerja kita masing-masing yang diberikan Tuhan kepada kita. Tahu apa yang harus kita lakukan, entah itu di tempat ibadah, di mana saja. Tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai warga negara yang baik. Pastikan kita tahu hadirnya kita harusnya bukan sekedar hadir tanpa melakukan apa yang Allah kehendaki, tetapi hadir yang menjadi berkah. Itu kesaksian saudara dan saya, kesaksian sebagai pengikut Kristus. Bersyukurlah sebab Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Allah dia tidak berkompromi dengan dosa. Demi kebenaran atau keadilan Allah, perbuatan dosa manusia harus dihukum. Namun Allah adalah kasih. Karena kasih Allah yang besar, manusia harus diselamatkan. Karena itu Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di salib ganti manusia yang berdosa. Dan saudara nampak di sini kasih dan keadilan Allah itu bertemu dalam sebuah pengorbanan diri Yesus. Kita belajar bersyukur dan menaruh hormat terhadap karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi saudara dan saya. Selamat mengikut Yesus dan teruslah mempertahankan identitas iman kita di dalam pertolongan Roh Kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.